Telat lamar kerja karena menolong wanita cantik yang ban mobilnya bocor. Ternyata wanita cantik itu adalah seorang bos dan pemuda miskin ini bekerja dengannya sebagai imbalannya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Lampu neon kecil di kamar kontrakan seluas 3x4 meter itu masih menyala, memancarkan cahaya kekuningan yang berkedip-kedip. Di luar, langit masih kelam, baru mulai memudar dari hitam pekat menjadi warna kelabu keunguan. Pukul 4.30. Irul sudah terbangun, bukan karena alarm dari ponsel tuanya yang baterainya bocor, tetapi karena kegelisahan yang menggelisahkan tidurnya sejak tengah malam. Hari ini berbeda. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu selama 3 bulan. Sejak selebaran pengumuman lowongan kerja itu ia tempelkan di dinding kayu kamarnya, tepat di samping foto almarhum ayahnya yang tersenyum lemah. Office Bow, PT Arjuna Group. Syarat, SMA sederajat, jujur, disiplin, bersedia bekerja keras. Gaji sesuai UMR plus tunjangan. Kalimat itu sudah ia hafal di luar kepala. Gaji sesuai UMR, bagi kebanyakan orang mungkin biasa saja, tapi bagi Irul, anak sulung dari janda penjual kue tradisional di kampung sebelah kota, itu adalah harta karun. Itu berarti ia bisa mengirim uang rutin ke ibu untuk biaya sekolah 2 adiknya. Itu berarti ia bisa menabung sedikit, mungkin untuk memperbaiki atap rumah ibunya yang bocor saat musim hujan. Itu berarti pengakuan bahwa ia, Irul, lulusan SMA negeri pinggiran yang cuma bisa merantau naik motor bututnya, bisa mendapat pekerjaan yang halal dan jelas di perusahaan ternama. Ia bangkit dari kasur lipat yang berderit, langsung menuju ke ember berisi air yang ia tampung semalam. Airnya dingin menyengat kulit, membasuh sisa kantuk dan keraguan. Di cermin kecil yang retak di sudut, ia memandangi wajahnya sendiri, wajah berusia 20 tahun yang kerap dikatakan lebih tua dari usianya, dengan mata yang sering menyimpan kepedihan, namun juga tekad yang membara. Hari ini, ayah, bisiknya lirih, seolah berbicara pada foto di dinding. Doakan Irul. Ia mengeluarkan pakaian terbaik yang ia miliki, sepasang kemeja putih lengan panjang yang sudah sedikit menguning di bagian ketiak, dan celana hitam bahan yang sudah licin karena sering dipakai. Baju ini ia beli setahun lalu untuk menghadiri wisuda temannya, dan sejak itu ia simpan rapi dalam plastik. Semalam, ia menyetrikanya berulang kali dengan setrika arang pinjaman tetangga, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang tersisa. Penampilan harus sempurna. Di sebuah tas plastik hitam yang ia gantung di pintu, ia sudah menyiapkan semua dokumen. Ijazah SMA yang ia laminasi sendiri dengan selotip bening, beberapa fotokopi KTP yang masih hangat dari tempat fotokopi kemarin sore, dan surat lamaran kerja yang ia tulis dengan tulisan tangan rapi di atas kertas bergaris. Setelah berkali-kali meminta contoh pada Mas Heri, anak kos sebelah yang kuliah. Yang penting kepercayaan diri, Rul, pesan Mas Heri tadi malam sambil menepuk punggungnya. Tunjukkan kalau kamu mau belajar dan gak akan mengecewakan. Ibu, dari kampung, juga sudah menelepon via warung langganan semalam. Suaranya parau namun hangat. Yang penting usaha dan doa. Nak, jangan lupa sholat duha dan baca ayat kursi sebelum berangkat. Rezeki itu sudah diatur Yang Maha Kuasa. Tugas kita cari dengan cara yang baik. Usai sholat subuh berjamaah di musyala dekat kontrakan, Irul duduk di ambang pintu, memeriksa kembali motornya. Honda Astrea Grand tua yang ia beli second dengan uang tabungan selama jadi kuli angkut di pasar. Ia memompa ban, memeriksa rantai, dan mengisi bensin hingga penuh di pom bensin eceran. Tidak boleh ada hambatan teknis hari ini. Rute sudah ia hafal. Bahkan sudah ia survei 2 hari sebelumnya untuk memperkirakan waktu tempuh. Harus berangkat pukul 6.30 agar sampai di lokasi tes pukul 8, 1 jam lebih awal dari panggilan pukul 9. Ia tidak mau mengambil risiko. Perut keroncongan, tapi ia hanya minum segelas air putih dan makan 2 potong singkong rebus sisa semalam. Makan berat bisa membuat ngantuk, katanya dalam hati. Sarapan nanti saja, kalau sudah selesai tes. Pukul 6.25, ia sudah siap di depan motor. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan ludah yang terasa pahit karena gugup. Tangannya berkeringat. Ia menyekat telapak tangannya di celana, lalu merogoh saku, mengeluarkan uang 20 ribuan, semua sisa uang yang ia miliki saat ini.
Cukup untuk bensin pulang pergi dan mungkin segelas teh botol jika kehausan nanti. Ini untuk masa depan, Irul. Gumamnya pada diri sendiri, memacu semangat. Ia menyalakan mesin. Motor itu meraung dengan suara kasar namun, ia anggap sebagai sorak penyemangat. Ia melirik sekali lagi ke kamarnya, ke foto ayahnya, lalu menghela napas. Ayo! Motor meluncur perlahan meninggalkan gang sempit di kawasan perumahan kumuh itu. Angin pagi yang dingin menyapa wajahnya, membawa bau kabut dan asap dapur tetangga yang mulai memasak. Jalanan masih sepi. Di langit, garis jingga mulai muncul di ufuk timur. Namun, di balik tekad yang membara, ada bisikan halus ketakutan di benaknya. Bagaimana kalau aku tidak diterima? Bagaimana kalau mereka menertawakan ijazahku dari sekolah pinggiran? Bagaimana kalau ada yang lebih layak? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar seperti belalang di kepalanya. Ia mencoba mengusirnya dengan mengingat kata-kata ibunya. Usaha dan doa. Ia sudah usaha maksimal. Ia sudah berdoa. Sekarang, ia harus menyerahkan hasilnya. Tapi hati kecilnya tetap berdebar kencang, seperti genderang perang yang menandai pertempuran besar dalam hidupnya. Pertempuran melawan nasib sebagai pemuda miskin tanpa masa depan yang jelas. Pagi itu bergejolak. Bukan hanya di jalanan yang mulai ramai, tetapi terutama di dalam dada Irul, seorang pemuda berusia 20 tahun yang membawa semua harapan keluarganya di atas pundaknya, melesat menuju sebuah perusahaan megah dengan sepeda motor tua dan hati yang penuh dengan mimpi sederhana, untuk tidak lagi menjadi beban, dan untuk mulai membangun. Jalan raya utama mulai menunjukkan kepadatannya. Truk-truk pengangkut kontainer dan bus antar kota telah memenuhi lajur lambat, mengeluarkan asap hitam yang pekat dan suara menderu yang mengguncang gendang telinga. Irul, yang tadinya melaju dengan lancar, harus mulai merayap di antara celah-celah kendaraan. Kedua tangannya kencang mencengkeram stang, matanya awas mengawasi jarum speedometer dan jam tangannya. Pukul 7.15. Masih ada waktu. Tapi kecemasan mulai merayap naik dari ulu hatinya. Bayangan antrean panjang, berkas-berkas yang harus diperiksa, dan petugas yang galau sudah menghantui pikirannya. Santai, masih lancar, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan degup jantung yang mulai tak berirama. Ia teringat pesan Mas Heri, tes office blue itu biasanya banyak peserta. Kamu harus dapat nomor urut depan. Kalau dapat belakang, panitia udah capek, nilai bisa kurang bagus. Itu membuatnya memacu motor sedikit lebih kencang, mengambil risiko menyalip dari bahu jalan. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Tepat di persimpangan sebelum masuk ke kawasan industri Mutiara, di mana gedung Arjuna Group berdiri megah, lalu lintas macet total. Lampu merah sepertinya rusak, dan polisi lalu lintas belum tampak batang hidungnya. Mobil, motor, dan becak bersimpangan tak karuan. Klakson bersahutan seperti orkestra kekacauan. Irul mengerang. Matanya liar melihat ke arah jam lagi. Pukul 7.45. Keringat dingin mulai membasahi kemeja putihnya di bagian punggung. Ia mencoba mencari celah, merayap pelan-pelan, tapi jalanan benar-benar terkunci. Aduh, jangan sekarang, Tuhan, gumamnya. Suaranya hampir seperti doa yang putus asa. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, barisan kendaraan mulai bergerak pelan. Irul menarik napas lega. Mungkin masih bisa mengejar. Ia memutar gas, siap melesat begitu jalanan terbuka. Dan disitulah ia melihatnya. Sekitar 50 meter di depan, di bahu jalan kanan, sebuah mobil sedan silver Honda City terparkir dalam posisi miring. Lampu hazardnya berkedip-kedip lemah, seperti sinyal darurat yang hampir putus asa. Di sampingnya, seorang wanita berbusana kantor, gayaan bisnis warna lavender yang elegan, tengah berjongkok, mencoba menggapai sesuatu di bawah mobil. Tas tangan cantik tergeletak di aspal, tak jauh dari sepatu hak tingginya yang salah satu sudah terlepas. Wanita itu mencoba mendongkrak mobil, tapi terlihat jelas ia tak terbiasa. Tangannya yang halus kesulitan memutar tuas, tubuhnya limbung karena sepatu hak tinggi yang tak seimbang. Ekspresi wajahnya, meski dari kejauhan, memancarkan frustrasi yang mendalam. Ia menoleh ke arah jalan, pandangannya mencari pertolongan, tapi puluhan pengendara yang lewat hanya melirik sekilas lalu melanjutkan perjalanan mereka. Di kota besar, berhenti untuk menolong adalah kemewahan waktu yang tak banyak orang mampu. Konflik berkecamuk dalam hati Irul.
Di satu sisi, jam di pergelangan tangannya berdetak tak kenal ampun. Pukul 7.55. Ia tinggal punya sedikit lebih dari 1 jam. Jarak masih sekitar 3 kilometer. Jika ia berhenti, ia bisa kehilangan segalanya. Bayangan ibu dan adik-adiknya melintas. Bayangan petugas keamanan yang menutup pintu tepat waktu. Rasa panik itu nyata, menggigit. Di sisi lain, prinsip yang ditanamkan almarhum ayahnya bergema kuat. Nak, di dunia ini rezeki itu banyak bentuknya. Seringkali, rezeki datang justru ketika kita mau berhenti sejenak menolong orang lain yang sedang kesulitan. Ayahnya, seorang buruh tani yang miskin namun dihormati di kampung, selalu menekankan bahwa kemanusiaan di atas segalanya. Dan ada sesuatu tentang wanita itu. Bukan hanya karena kecantikannya yang memancar bahkan dalam keadaan frustrasi. Tetapi karena ia tampak begitu sendirian dan putus asa di tengah keramaian yang acuh. Seperti dirinya, mungkin, yang seringkali merasa sendiri dalam perjuangan hidup. Hanya 3 detik ia berpikir. Tapi dalam 3 detik itu, seluruh hidupnya seolah ditimbang. Dengan gerakan cepat yang hampir refleks, Irul menarik tuas rem dan mengarahkan motornya ke bahu jalan, berhenti tepat beberapa meter di depan mobil sedan itu. Suara hatinya berteriak, "Ini gila, Irul, kamu akan telat." Tapi kakinya sudah menapak tanah, tangannya sudah melepaskan helm. Wanita itu menoleh, terkejut. Matanya yang besar dan cantik, meski sedikit sembab mungkin karena hampir menangis, menatap Irul yang mendekat. Di wajahnya tercampur rasa harap dan malu. "Permisi, Bu. Butuh bantuan?" tanya Irul. Suaranya sedikit serak karena gugup, bukan hanya karena wanita cantik di depannya, tapi juga karena pertarungan batin yang baru saja ia lalui. Wanita itu menghela napas lega yang sangat dalam. "Oh, Tuhan, iya. Mobil saya, ban depannya kempes. Saya harus sampai di kantor pukul 9 untuk meeting yang sangat penting. Saya coba ganti sendiri tapi..." Ia menunjuk dongkrak yang miring dan ban cadangan yang masih terikat di bagasi. "Biar saya bantu, Bu," ucap Irul tanpa pikir panjang lagi. Waktunya terus berjalan, tapi sekarang ia memilih untuk mengabaikan detak jamnya. Ia meletakkan helm dan tas plastik hitam berisi berkas-berkas berharganya di atas kursi motornya, lalu menggulung lengan kemejanya yang putih. Dengan langkah pasti, ia membuka bagasi, mengeluarkan peralatan. Tangannya yang terbiasa dengan mesin dan perkakas bergerak lincah. Dalam 5 menit, ban yang kempes sudah terlepas, dan ban cadangan mulai dipasang. Keringat mengucur dari pelipisnya, menodai kemeja yang semula rapi. Debu dan kotoran ban menempel di tangan dan lengannya. "Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih," ucap wanita itu, berdiri di sampingnya dengan tatapan takjub dan bersyukur. "Saya Anggun." Bu Anggun. "Kamu?" "Irul, Bu," jawabnya singkat, fokus menyelesaikan baut terakhir. "Irul, saya akan ingat nama itu. Kamu sedang buru-buru juga, ya? Seragamu." Ia menatap kemeja putih Irul yang kini mulai kusam. "Saya ada tes kerja, Bu. Di Arjuna Group. Jam 9 juga," jawab Irul tanpa berpikir, sambil mengencangkan baut terakhir dengan knukle dari mobil. Wajah Bu Anggun berubah. Rasa bersalah yang mendalam terpancar jelas. "Astaga, di Arjuna? Dan kamu berhenti untuk menolong saya? Kamu harus segera pergi. Cepat." Irul berdiri, mengusap tangan ke celana. "Sudah selesai, Bu. Tapi hati-hati, ban cadangan ini udah tipis juga. Cuma buat darurat. Sebaiknya langsung ke bengkel terdekat." Bu Anggun buru-buru membuka dompetnya, mengeluarkan selembar uang 50 ribuan. "Ini, terima kasih banyak. Tolong terima." Irul melihat uang itu, lalu menatap wajah Bu Anggun. Ia tersenyum kecil, sambil menggeleng. "Tidak usah, Bu. Saya cuma bantu. Semoga meeting Bu lancar." Ia tidak mau pertolongannya dinilai dengan uang. Bukan itu tujuannya. Dengan cepat ia kembali ke motornya, mengenakan helm. Bu Anggun masih memegang uang itu, terpana. "Terima kasih, Irul. Semoga tesnya lancar," teriaknya.
Irul hanya melambai singkat sebelum motor itu melesat kembali ke jalan raya. Ia melirik jam, pukul 8.15. Jantungnya langsung jatuh. Ia terlambat. Dan ia tahu, di dunia yang serba tepat waktu seperti tes kerja, keterlambatan adalah dosa yang tak terampuni. Perasaan campur aduk membanjirinya. Puas karena telah menolong, namun juga cemas yang mencekam karena masa depannya yang mungkin baru saja ia korbankan. Ia memacu motornya dengan kecepatan maksimal, menerobos lampu kuning, berdoa dalam hati agar ada keajaiban. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ia sudah bersiap untuk kekecewaan. Persimpangan itu bukan hanya persimpangan jalan. Ia adalah persimpangan pilihan hidup. Dan Irul, dengan segala ketulusan hatinya yang polos, telah memilih jalan yang, menurut dunia, mungkin salah. Tapi menurut hati nurani ayahnya yang selalu ia bawa, itu adalah satu-satunya pilihan yang benar. Perjalanan 3 km terakhir menuju Arjuna Group terasa seperti perjalanan paling panjang dan penuh ketakutan dalam hidupnya. Pukul 8.18. Angin menerpa wajah Irul dengan keras, tetapi tidak mampu mendinginkan kepanikan yang membakar dadanya. Setiap detik terasa seperti tetesan air dari keran yang bocor, mengikis sisa harapannya. Ia menggeber motornya, menyusuri bahu jalan, terkadang nekat menyalip dari sebelah kiri saat ada celah sempit. Klakson dari mobil-mobil yang ia salip membuntuti dengan nada kesal. "Maaf. Maaf semua," teriaknya dalam hati, matanya tak lepas dari jalan dan jam tangan. Pikirannya berkelebat antara bayangan ibu di kampung yang sedang menyiapkan kue untuk dijual, dan wajah Bu Anggun tadi yang penuh rasa bersalah. "Kenapa aku berhenti? Kenapa nggak langsung aja?" Bisikan egois itu muncul, tapi segera ditamparnya. Bayangan ayahnya yang selalu berkata, "Kalau melihat orang kesusahan, bantu. Jangan hitung untung rugi dulu," membuatnya merasa tenang sejenak, meski cemas tetap menggigit. Ia tiba di gerbang kawasan industri Mutiara. Gedung-gedung tinggi berjajar, masing-masing dengan logo perusahaan-perusahaan Bonafit. Arjuna Group adalah yang paling megah. Gedung kaca setinggi 20 lantai dengan taman berpola di depannya. Dari jauh, ia sudah melihat kerumunan di pelataran parkir. Masih ada orang. Harapannya membuncah. Mungkin mereka belum mulai. Pukul 8.27. Ia membelokkan motor dengan kasar ke area parkir roda 2, hampir menabrak tiang pembatas. Tanpa peduli apakah parkirnya rapi atau tidak, ia melepas helm, meraih tas plastik hitam berisi berkas lamarannya, dan berlari menuju pintu kaca utama. Tapi kerumunan yang ia lihat ternyata adalah peserta tes yang sudah selesai mendaftar dan sedang berkumpul menunggu pengarahan. Seorang petugas keamanan dengan seragam coklat lengkap dengan tongkat dan radio sedang berdiri di depan pintu kaca yang terkunci sebagian. "Maaf, Pak, saya peserta tes office bow," teriak Irul, napasnya tersengal-sengal, kemejanya yang sudah kotor oleh debu dan oli ban terbuka di leher. Petugas itu, seorang bapak berusia sekitar 50 tahun dengan kumis tebal dan sorot mata yang lelah, memandanginya dari ujung kaki hingga kepala. Pandangannya sedikit menyorot pada kemeja kotor Irul. "Pendaftaran sudah ditutup, Nak," katanya dengan suara datar, seperti sudah mengucapkan hal yang sama ratusan kali. Ini baru pukul 8:30, Pak. Tes kan jam 9, bantah Irul, mencoba melihat jam di lobi melalui kaca. Jarum jam besar di dinding marmer menunjukkan tepat pukul 8.29. Pendaftaran ditutup pukul 8.15. Semua peserta harus sudah terdaftar, dapat nomor ujian, dan duduk di dalam ruangan pukul 8.45. "Itu peraturan," jawab si petugas, menunjuk sebuah papan pengumuman di sampingnya. Di sana, dengan huruf cetak yang rapi, tertulis, "Tata tertib, pendaftaran ulang dan pengambilan nomor peserta paling lambat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat." Irul merasa bumi berputar. Matanya berkunang-kunang. Tapi saya ada halangan di jalan, Pak. Saya nemuin mobil bocor. Saya bantuin dulu." "Itu." "Banyak yang bilang macam-macam, Nak," potong si petugas. Suaranya tidak kasar, tapi penuh kepastian yang pahit. "Ada yang bilang motor mogok, ada yang bilang keluarga sakit, ada yang bilang tersesat. Kalau saya bolehin satu, yang lain protes. Peraturan ya peraturan. Tolong, Pak, coba saya bicara sama panitianya."
Saya bawa semua berkas lengkap, pinta Irul, suaranya mulai bergetar. Ia membuka tas plastiknya, menunjukkan map ijazah dan surat lamarannya. Tangannya gemetar. Petugas itu menghela napas, melihat ketulusan dan keputusasaan di mata pemuda di depannya. Nama kamu siapa? Irfan Rulianto. Biasanya dipanggil Irul. Si petugas mengangguk, lalu berbicara pelan melalui radionya. Ia menunggu sebentar, mendengarkan suara dari seberang. Ekspresi wajahnya yang awalnya netral, berubah jadi masam, lalu akhirnya menggeleng. Sudah saya tanyakan ke koordinator di dalam. Mereka bilang daftar peserta sudah disetor ke HRD untuk dicetak lembar jawaban. Nggak bisa ditambah lagi. Maaf, nak. Coba lain kali. Lain kali, dua kata itu seperti palu goda menghantam dadanya. Lowongan ini baru dibuka sekali dalam setahun. Lain kali, berarti ia harus bertahan dengan kerja serabutan selama 12 bulan lagi. Berarti ia tidak bisa mengirim uang rutin untuk adik-adiknya. Berarti ia harus menelan kekecewaan ibu yang selalu berdoa untuknya. Ia memandang ke dalam lobi melalui kaca. Di sana, puluhan pemuda seusianya, dengan kemeja rapi dan wajah penuh harap, sedang duduk di kursi yang disusun rapi, mendengarkan pengarahan dari seorang panitia berpakaian formal. Mereka adalah masa depan yang mungkin cerah. Dan ia, Irul, terpisah dari mereka hanya oleh selembar kaca dan 12 menit keterlambatan. Rasa pahit memenuhi kerongkongannya. Air matanya mendesak ingin keluar, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di depan umum. Dengan kepala tertunduk, ia menyimpan kembali map lamarannya ke dalam tas plastik yang tiba-tiba terasa sangat berat. Ya sudah, terima kasih, Pak, bisiknya. Suaranya parau. Ia berbalik, langkahnya gontai. Suara petugas itu kembali memanggil. Hei, nak. Irul menoleh, sedikit harap muncul. Baju dan celanamu kotor. Lain kali kalau mau tes, perhatikan penampilan. Pertama kali dilihat itu. Nasihat itu, meski mungkin bermaksud baik, terasa seperti garam di atas luka. Irul hanya mengangguk pelan. Ia berjalan menuju motornya, tubuhnya terasa seperti diisi timah. Setiap langkah berat. Ia duduk di atas motornya, tak langsung menyalakan mesin. Ia menatap gedung megah itu, menatap kaca-kaca yang memantulkan langit biru. Di salah satu jendela di lantai tinggi, mungkin ada seorang direktur atau manajer yang sedang minum kopi. Melihat ke bawah tanpa tahu ada seorang pemuda yang harapannya baru saja remuk di pelataran parkir. Ayah, maaf. Irul gagal. Pikiran itu menghantamnya. Ia membuka helm, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya yang lesu. Tangannya merogoh saku, mengambil uang 20 ribuan yang tersisa. Uang untuk makan siang dan bensin pulang. Sekarang, ia bahkan tak punya selera untuk makan. Dengan gerakan lambat, seperti robot, ia mengenakan helm, menyalakan mesin. Motor itu menyala dengan raungan yang sedih, seolah ikut merasakan kekecewaan tuannya. Ia meninggalkan kawasan industri itu, tidak dengan kecepatan tinggi seperti tadi pagi, tetapi dengan perlahan, seperti mobil jenazah yang mengangkut mayat harapannya. Perjalanan pulang terasa sunyi. Suara klakson dan deru mesin seolah terdengar sayu, jauh. Ia melewati persimpangan di mana tadi ia menolong Bu Anggun. Tempat itu sudah kosong, hanya ada sedikit bekas ban di aspal. Ia berhenti sejenak, memandangi tempat itu. Apakah pilihanku salah? Tanyanya dalam hati. Jawabannya tidak datang. Yang ada hanya kegelisahan tentang bagaimana ia akan menyampaikan kabar ini kepada ibunya nanti malam. Mungkin ia akan berbohong dulu, bilang tesnya minggu depan, atau bilang bahwa pengumuman memakan waktu lama. Tapi ibu selalu bisa membaca raut wajahnya. Ia tiba di kontrakannya menjelang pukul 10. Mas Heri, tetangga kosnya yang kuliah, sedang keluar. Gimana, Rul? Lancar? Tanya Mas Heri ceria. Irul hanya bisa menggeleng, tersenyum getir. Telat daftar, Mas. Nggak diterima. Ah, sial. Jangan menyerah, ya. Masih banyak lowongan lain. Tapi kata-kata itu kosong. Mas Heri tidak mengerti betapa penting lowongan ini baginya. Ia masuk ke kamarnya, melepas kemeja kotor itu,
dan membiarkan dirinya terjatuh di kasur. Ia menatap langit-langit yang bocor, di mana ada noda air berbentuk peta dunia. Pertolongan tadi pagi memang tulus. Ia tidak menyesalinya. Tapi keputusan yang tulus itu kini terasa seperti kemewahan yang tak mampu ia bayar. Di dunia yang keras ini, sepertinya tak ada ruang untuk kebaikan spontan. Dunia hanya menghargai ketepatan waktu, efisiensi, dan keseragaman. Dan ia, dengan kemeja kotor dan hati yang terluka, telah gagal memenuhi semua kriteria itu. Ia menutup mata, berusaha tidur, menghapus kesedihan hari ini. Tapi sebelum ia terlelap, pikirannya kembali ke wanita bernama Bu Anggun. Apakah meetingnya lancar? Ia berharap iya. Setidaknya, kalau salah satu dari mereka berhasil, mungkin kegagalannya tidak sia-sia sepenuhnya. Ia tak tahu bahwa di suatu tempat, di lantai 20 gedung yang baru saja ia tinggalkan, seorang wanita bernama Bu Anggun sedang bertanya-tanya tentang nasib pemuda bernama Irul yang baik hati itu. Dan pertanyaan itu akan membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Kamar itu seperti ikut berduka. Sinar matahari pagi yang tadinya diharapkan membawa kabar baik, kini menyelinap melalui jendela butut dengan sinar yang terasa menusuk dan menyoroti setiap debu yang berterbangan di udara. Irul berbaring telentang di atas kasur lipatnya, menatap langit-langit yang dihiasi rembesan air berbentuk pulau-pulau tak beraturan. Noda coklat itu seperti peta kekalahan hidupnya. Kemeja putih kotor itu masih tergeletak di lantai semen, seperti bangkai dari sebuah pertempuran yang kalah sebelum dimulai. Tas plastik hitam berisi berkas lamaran teronggok di sampingnya, isinya tak lagi penting. Suara ibu berbisik di telinganya. Usaha dan doa, nak. Usaha sudah, doa sudah. Tapi mengapa hasilnya begini? Pertanyaan itu bergelayut tanpa jawab, menambah rasa perih di dadanya. Ia mencoba mengingat kembali detik-detik keputusannya di persimpangan tadi. Apakah jika ia mengabaikan Bu Anggun dan menerobos macet, ia akan sampai tepat waktu? Tapi bisa saja macetnya lebih parah. Atau mungkin motornya mogok. Atau mungkin, takdirnya memang sudah diatur untuk gagal hari ini. Rasa malu mulai menyusul rasa kecewa. Ia membayangkan wajah petugas keamanan tadi, sorot matanya yang penuh penilaian pada kemejanya yang kotor. Lain kali perhatikan penampilan. Kata-kata itu mengiris. Ia merasa bukan hanya gagal, tetapi juga dianggap tidak layak, tidak cukup siap, tidak cukup baik untuk sekadar mencoba. Dari luar, ia mendengar suara hiruk-pikuk kehidupan berjalan normal. Tukang sayur lewat dengan gerobaknya yang berderit. Anak-anak tetangga berlarian sambil tertawa. Sebuah motor ngebut dengan knalpot bising. Dunia terus berputar. Tak peduli ada seorang pemuda di kamar sempit yang harapannya baru saja diremukan. Pikiran praktis mulai menyeruak. Uang di sakunya tinggal 20.000. Ia harus segera cari kerja serabutan lagi besok. Mungkin bantu bangunan, atau angkut barang di pasar. Tapi bayaran harian itu tak akan cukup untuk mengirim ke ibu. Ia harus bicara dengan pemilik warung bakso langganan. Mungkin bisa pinjam dulu untuk kirim ke kampung, dengan janji akan melunasi minggu depan dengan cara apapun. Rasa bersalah pada ibu dan adik-adiknya menambah beban yang sudah berat. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk pelan. "Rul? Kamu di dalam?" Suara Mas Heri, tetangga kos sebelah. Irul tak langsung menjawab. Ia tak ingin siapapun melihatnya dalam keadaan seperti ini. "Gue denger dari depan lo udah balik. Buka dong, gue bawa nasi bungkus." Dengan susah payah, Irul bangkit dan membuka pintu. Mas Heri berdiri di sana dengan ekspresi prihatin, memegang 2 bungkus nasi rames dan 2 botol teh kotak. "Makan dulu. Jangan dipendem sendirian." Mereka duduk di lantai. Aroma nasi dan sayur lodeh memenuhi kamar yang sumpek. Irul awalnya tak selera, tapi tubuhnya membutuhkan energi. Ia mulai makan dengan lahap, menyadari betapa laparnya ia sejak pagi. "Sial banget emang sistem kayak gitu," gerutu Mas Heri sambil menyuap nasi. "Dikit aja telat, langsung diskualifikasi. Nggak ada toleransi. Padahal lo udah usaha dari pagi." "Mungkin emang rezeki belum jodoh," jawab Irul lemah, menghindari penjelasan soal Bu Anggun. "Atau mungkin lo nggak ditakdirkan jadi office boy doang," kata Mas Heri, mencoba menghibur. "Kemampuan lo kan lebih dari itu. Jago benerin mesin,
jago ngatur barang. Tapi gelar cuma SMA, Mas. Di luar, yang lulusan D3 aja susah dapat kerja kantoran. Mas Heri menghela napas. Tahu itu benar. Mereka makan dalam keheningan sebentar. Suara anak-anak bermain di luar terdengar kontras dengan kesedihan di dalam kamar. Gue ada info, sih, kata Mas Heri tiba-tiba. Temen gue di kampus butuh orang buat bongkar muat barang di gudang proyek mereka. Bayaran per hari, lumayan. Mau coba besok? Irul mengangguk. Itu jalan keluar sementara. Iya, Mas. Tolong kasih kontaknya. Setelah Mas Heri pergi, Irul membereskan bungkus makanan. Ia mengambil kemeja kotornya, merendamnya di ember. Ia menggosok noda oli dan debu dengan sabun colek, berusaha keras. Tapi noda-noda itu seperti menempel permanen, seperti kegagalan hari ini yang akan membekas dalam memorinya. Ia mandi dengan air dingin, mencoba membersihkan diri dan pikirannya. Setelah sholat duhur, ia duduk di ambang pintu, memandangi jalanan. Ia harus menelepon ibu. Itu bagian terberat. Dengan hati berat, ia berjalan ke warung telepon langganan di ujung gang. Ibu menyambut di telepon ketiga. Irul, gimana tesnya, nak? Suara ibu penuh harap yang membuat dadanya sesak. Irul menarik napas dalam. Belum keluar hasilnya, Bu. Katanya tunggu pengumuman 2 minggu lagi. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Oh, gitu. Ya sudah, sabar ya. Yang penting udah usaha maksimal. Ibu doain di sini. Iya, Bu. Gimana keadaan di rumah? Santi dan Yanto? Tanyanya, mengalihkan topik. Alhamdulillah sehat. Santi kemarin ranking 3 lagi. Yanto butuh buku baru buat praktek. Tapi nggak apa-apa, ibu bisa atur. Irul menggigit bibir. Kata, bisa atur, dari ibu biasanya berarti ibu akan berhemat ekstra, makan sekali sehari, atau mencari pinjaman dari tetangga. Rasa bersalahnya membesar. Nanti Irul coba kirim, Bu. Sedikit dulu. Nggak usah dulu, nak. Fokus buat biaya hidup kamu di kota dulu. Ibu masih kuat. Percakapan singkat itu menghancurkan hatinya. Setelah menutup telepon, ia berdiri lama di depan warung, memandang orang-orang lalu lalang. Ia merasa seperti terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan kekecewaan dan tanggung jawab yang tak bisa ia pikul. Malam harinya, ia berbaring di kasur lagi. Kegagalan hari ini bukan sekadar kehilangan satu kesempatan kerja. Ini adalah pengingat keras tentang posisinya dalam kehidupan, seorang pemuda miskin dengan margin error yang sangat tipis. Orang lain mungkin boleh telat 15 menit dan masih diberi kesempatan. Tapi bagi Irul, 12 menit adalah jurang antara harapan dan keputusasaan. Sebelum tidur, doanya malam itu berbeda. Bukan lagi meminta agar ia diterima kerja, tapi meminta kekuatan untuk menerima kenyataan, dan meminta agar kebaikan yang ia lakukan pagi tadi, menolong Bu Anggun, tidak sia-sia. Ya Allah, kalau memang rezeki saya bukan di Arjuna Group, tunjukkanlah jalan lain. Tapi tolong, jangan biarkan niat baik saya menolong orang menjadi hal yang merugikan saya selamanya. Ia tertidur dengan perasaan hampa, tak tahu bahwa di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seorang wanita bernama Anggun Wijayanti sedang duduk di balkonnya, memandangi lampu-lampu kota sambil memegang secangkir teh. Pikirannya tak bisa lepas dari pemuda bernama Irul yang menolak uangnya. Sebuah pertanyaan mengusiknya. Apakah pemuda itu sampai tepat waktu? Dengan tekad yang muncul tiba-tiba, ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi email kantor. Besok pagi, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menanyakan pada bagian HRD tentang daftar peserta tes hari ini. Ia perlu memastikan pintu kesempatan bagi Irul mungkin telah tertutup rapat di lobi lantai dasar. Namun, jauh di atas, di lantai yang hanya bisa diakses dengan kartu akses khusus, sebuah jendela lain, yang tak pernah ia duga, perlahan mulai terbuka. Hari setelah kegagalan itu, Irul membenamkan dirinya dalam kerja keras fisik. Ia menghubungi teman Mas Heri, dan pagi-pagi sekali sudah berada di sebuah gudang proyek di pinggir kota, membantu memindahkan sak semen, besi beton, dan peralatan konstruksi. Debu beterbangan, mengotori baju lusuhnya yang lain. Setiap angkatan dan dorongan
adalah pelampiasan atas kekecewaan dan kemarahannya pada nasib. Kerja kasar ini akrab di tangannya. Otot-ototnya yang terbiasa bekerja membentuk memori sendiri, bergerak efisien meski pikirannya melayang. Di sela-sela istirahat, saat ia meneguk air mineral dari galon yang sudah hampir habis, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah billboard raksasa di seberang jalan. Gambarnya menampilkan gedung Arjuna Group yang megah dengan tagline, "Membangun masa depan bersama." Ia memalingkan muka, rasa pahit kembali naik. Pukul 11.45, pekerjaan selesai. Ia menerima upah harian yang dilipat rapi, cukup untuk makan beberapa hari dan sedikit untuk ditabung, tetapi jauh dari cukup untuk dikirim ke ibu. Saat ia membersihkan debu dari wajah dengan handuk kecil, ponsel tua Nokia-nya yang layarnya sudah retak bergetar dan mengeluarkan nada dering klasik yang nyaring. Nomor tak dikenal. Ia menjawab dengan hati-hati. "Halo. Selamat siang. Apakah ini Irul?" Suara perempuan di seberang terdengar jelas, profesional, namun ada nada hangat yang tersembunyi. Suara itu terasa familiar, mengusik memori pagi sebelumnya. "Iya, betul. Ini siapa ya?" tanyanya, sambil berjalan menjauh dari keramaian pekerja untuk mendengar lebih jelas. "Ini Anggun. Kita bertemu kemarin pagi, di persimpangan sebelum kawasan industri. Mobil saya yang bannya bocor." Irul tertegun. "Bu Anggun? Kenapa dia menghubunginya? Apakah ada masalah dengan ban cadangan yang ia pasang? Mungkin ban itu pecah di jalan dan menyebabkan kecelakaan?" Rasa cemas langsung menyergapnya. "Oh, Bu Anggun. Iya, saya ingat. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Apakah bannya bermasalah lagi?" tanyanya cepat, siap menyiapkan diri untuk disalahkan atau dimintai pertanggungjawaban. Tidak, semuanya baik-baik saja," sahut Bu Anggun, suaranya melegakan. "Saya justru ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi secara langsung. Dan, saya ingin bertemu dengan kamu. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan." "Bertemu? Diskusi?" Irul semakin bingung. Apa yang perlu didiskusikan seorang direktur dengan seorang pengangguran yang cuma bisa ganti ban? Buat apa, Bu?" Saya nggak ngerti," jawabnya polos. "Tenang, ini bukan hal yang buruk," Bu Anggun meyakinkan. "Bisakah kamu datang ke kantor saya di Arjuna Group, lantai 20? Kita bertemu jam 2 siang nanti." Nama, Arjuna Group, seperti pukulan telak. Gedung itu adalah sumber kekecewaannya. Kembali ke sana hanya akan mengingatkannya pada kegagalan yang memalukan. Selain itu, ia sekarang berpenampilan kotor, bau keringat dan debu proyek. Lantai 20. Irul hampir terkekeh getir. Kemarin ia tak bisa masuk ke lobi dasar. Kini ia diundang ke lantai tertinggi. Ini seperti lelucon yang kejam. "Bu, penampilan saya sekarang gak layak. Baru selesai kerja kasar. Debu dan keringat di mana-mana." "Tidak masalah," jawab Bu Anggun, tegas. "Kamu tidak perlu berpakaian khusus. Datang saja seperti adanya. Ini penting, Irul." Nada suaranya yang serius membuat Irul berpikir ulang. Ini bukan permainan. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh. Mungkin ada masalah hukum? Atau mungkin Bu Anggun ingin memberinya tips secara langsung karena kemarin menolak uangnya? Tapi untuk apa harus bertemu di kantor? Rasa ingin tahu dan desakan dari Bu Anggun mengalahkan keraguannya. "Baik, Bu. Saya akan coba datang. Tepat jam 2, ya. Bilang saja di resepsionis lantai dasar bahwa kamu ada janji dengan saya. Nanti akan diantar ke atas." Setelah menutup telepon, Irul berdiri diam di tengah keriuhan proyek, ponsel masih menempel di telinga. Pikirannya berputar cepat. Apa maksud semua ini? Ia mencoba mengingat interaksi mereka kemarin. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ia mengatakan sesuatu yang menyinggung? Atau, jangan-jangan ini semacam jebakan? Tapi nalurinya mengatakan tidak. Ada ketulusan dalam suara Bu Anggun. Dan jika ini tentang balas budi, mengapa tidak sekadar mentransfer uang? Untuk apa repot-repot bertemu? Ia memandangi pakaian kerjanya yang penuh debu semen. Ia tidak bisa datang seperti ini.
Ia punya harga diri. Meski miskin, ia tak mau dianggap remeh, terutama di tempat yang kemarin menolaknya karena penampilan. Dengan keputusan cepat, ia pulang ke kos, mandi dengan air seadanya, dan membuka lemari kecilnya. Pilihannya terbatas. Kemeja putihnya yang satu-satunya masih basah dan bernoda. Ia hanya memiliki 2 kaos oblong dan 1 kemeja kotak-kotak biru tua yang sudah pudar. Biasanya ia pakai untuk acara keluarga. Itulah pilihan terbaiknya. Ia menyetrika kemeja kotak-kotak itu sebisanya, dan memakai celana jeans hitamnya yang paling rapi. Ia menyemir sepatu ketsnya yang sudah dekil hingga secukupnya. Di cermin, ia melihat seorang pemuda dengan wajah lelah namun mata penuh tanya. Penampilannya jauh dari sempurna, tapi setidaknya bersih dan sopan. Pukul 13.30, ia sudah berada di halte bus, berdesakan dengan penumpang lain. Perasaan campur aduk menyertainya, sisa sakit hati dari penolakan kemarin, kecemasan akan pertemuan ini, dan secercah harap kecil yang tak ingin ia akui. Jangan-jangan ini adalah jalan lain yang tak terduga. Saat bus mendekati kawasan industri, jantungnya berdebar kencang. Ia melewati gerbang yang sama, melihat gedung yang sama. Kali ini, ia tak perlu parkir di area peserta tes. Ia berjalan langsung ke pintu kaca utama, di mana petugas keamanan yang berbeda berjaga. "Permisi, Pak. Saya Irul. Ada janji dengan Ibu Anggun Wijayanti di lantai 20, jam 2. Ucapnya, mencoba terdengar percaya diri. Petugas itu, yang lebih muda dari yang kemarin, memeriksa daftar di tabletnya. Ia mengangguk. "Iya, nama Anda tercatat. Silakan tunggu sebentar, saya panggilkan eskort." Irul terkesima. Tercatat? Eskort? Ini seperti dunia yang berbeda sama sekali dari kemarin, ketika ia ditolak di pintu yang sama. Seorang wanita muda dengan seragam rapih datang menghampiri. "Bapak Irul, silakan ikut saya." Mereka berjalan melintasi lobi marmer yang luas dan mengkilap, dihiasi patung modern dan tanaman hias tinggi. Beberapa karyawan lalu lalang dengan pakaian formal, memandangnya sekilas dengan sedikit keheranan. Irul merasa sangat tidak pada tempatnya. Kemeja kotak-kotaknya yang pudar dan sepatu ketsnya mencolok di antara setelan jas dan high heels. Mereka sampai di bank lift khusus. Wanita itu menggesek kartu akses, dan lift dengan pintu kuningan itu terbuka tanpa suara. Lift itu sepi, bergerak cepat dan mulus. Irul merasakan telinganya sedikit berdengung karena tekanan. Angka-angka di panel berubah dengan cepat. 10, 15, 18, 20. Ding! Pintu terbuka. Dan di depannya terbentang sebuah dunia yang sama sekali asing. Lantai karpet abu-abu tebal yang menelan setiap langkah, dinding kayu dan kaca, penerangan lembut dari lampu sorot, dan kesunyian yang hampir religius. Udara di sini sejuk dan beraroma bersih. Berbeda dengan udara panas dan berdebu di proyek tadi pagi. "Silakan, ruang direktur pemasaran ada di ujung koridor sebelah kanan," ujar wanita itu dengan senyum profesional sebelum kembali ke lift. Irul berjalan pelan, merasa setiap langkahnya terlalu keras di atas karpet yang sunyi. Di dinding-dinding tergantung lukisan abstrak dan piagam penghargaan. Ia melewati beberapa ruang kerja berpanel kaca, di mana orang-orang sibuk di depan komputer atau berdiskian serius. Akhirnya, ia sampai di sebuah pintu kayu gelap dengan plakat perunggu bertuliskan, "Anggrani Wijayanti, Direktur Pemasaran." Ini nyata. Dia benar-benar di lantai 20. Di depan kantor seorang direktur. Dia menarik napas sangat dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Kemudian, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetuk pintu 3 kali. "Silakan masuk." Suara dari dalam merespons. Dan saat ia mendorong pintu berat itu, perjalanan barunya, yang tak pernah ia impikan bahkan dalam mimpi paling liar, akan segera dimulai. Telepon misterius itu bukan akhir, melainkan pembuka dari sebuah bab yang sama sekali tak terduga dalam hidupnya yang biasa-biasa saja. Pintu kayu mahoni itu bergerak dengan berat namun sunyi. Irul melangkah masuk, dan dunia yang terhampar di hadapannya membuatnya terpana sejenak. Ruangan itu sangat luas, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang memamerkan panorama kota yang spektakular. Gedung-gedung pencakar langit lain berbaris di kejauhan, bagaikan mainan raksasa. Di tengah hari yang cerah,
Cahaya matahari menyirami ruangan dengan hangat namun dikendalikan oleh tirai otomatis yang transparan. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja minimalis dari kayu jati tua berdiri kokoh. Di belakangnya, duduklah Bu Anggun. Tapi bukan lagi Bu Anggun yang frustrasi dengan gaun lavender di pinggir jalan. Ini adalah versi lain yang memancarkan kewibawaan mutlak. Ia mengenakan blazer warna navy yang sempurna potongannya, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya, meski masih sama cantiknya, kini dipoles dengan riasan profesional yang membuat sorot matanya terlihat tajam dan penuh perhitungan. "Selamat datang, Irul. Silakan duduk," ucapnya, sambil menunjuk kedua kursi kulit hitam di seberang mejanya. Suaranya ramah, tapi ada jarak yang jelas. Jarak seorang bos yang sedang melakukan pertemuan bisnis. Irul berjalan pelan, kagum sekaligus gugup. Karpet tebal membuat langkahnya nyaris tak bersuara. Ia duduk di tepi kursi, punggungnya tegak, tangan diletakkan di pangkuan. Ia merasa seperti benda asing yang tak sengaja terselip di tengah kesempurnaan ini. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu," ucapnya, mencoba mengikuti tata krama yang ia tahu. Bu Anggun memandanginya dengan seksama, seakan menilai setiap detail. Pandangannya tidak menghakimi seperti petugas keamanan kemarin, tetapi analitis. Ia melihat kemeja kotak-kotak yang sudah pudar, jeans yang disetrika, dan ketegangan di pundak pemuda di depannya. "Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi secara resmi," mulainya, menyatukan kedua tangannya di atas meja. "Bantuanmu kemarin sangat krusial. Meeting yang saya hadiri adalah rapat final negosiasi dengan investor utama dari Singapura. Keterlambatan saya, bahkan hanya 10 menit, bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kemungkinan besar gagalnya penandatanganan kontrak." Irul mengangguk pelan, tidak begitu paham dengan besarnya urusan itu, tetapi menangkap intinya. Pertolongannya sangat berarti. "Tapi," lanjut Bu Anggun, dan nada suaranya berubah sedikit, "setelah kamu pergi, saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kamu katakan. Kamu bilang kamu ada tes kerja di sini, di Arjuna, jam 9. Dan kamu berhenti untuk menolong saya." Irul menunduk. Rasa pahit itu kembali muncul. "Iya, Bu. Jadi, setelah meeting selesai, yang berhasil, berkat kamu, saya meminta asisten saya untuk mengecek daftar peserta tes posisi office bow." Ia berhenti sejenak. Matanya menatap langsung ke mata Irul. Nama Irfan Rulianto tidak ada dalam daftar yang maju ke tahap tes tulis. Langsung dan tanpa basa-basi, kalimat itu menghantam Irul tepat di ulu hati, mengkonfirmasi kekalahannya dengan data yang tak terbantahkan. Ia hanya bisa mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi pasrah. "Saya telat mendaftar, Bu. Sudah ditutup." "Saya tahu," kata Bu Anggun lembut. "Saya juga tahu kamu datang tepat pukul 8.29, dan ditolak oleh Pak Sugeng, petugas keamanan shift pagi." Irul terkejut. Bagaimana dia bisa tahu detail seperti itu? Manajemen harus tahu apa yang terjadi di setiap lini, termasuk lobi, jelas Bu Anggun, seolah membaca pikirannya. "Saya minta rekaman CCTV dan laporan singkat." Irul merasa sedikit tidak nyaman. Dirinya diawasi, diteliti. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang hangat. Ternyata Bu Anggun benar-benar peduli. "Di rekaman itu," lanjut Bu Anggun, suaranya terdengar lebih manusiawi, "saya melihat seorang pemuda dengan kemeja putih kotor di lengan, sisa dari bantuannya pada saya, berusaha meyakinkan petugas keamanan, menunjukkan berkas-berkasnya, lalu akhirnya pergi dengan langkah yang sangat berat. Dan saya merasa bertanggung jawab." "Tidak, Bu. Itu bukan salah Bu," protes Irul cepat. "Biarkan saya selesai," potong Bu Anggun dengan halus namun tegas. "Dalam dunia korporat, aturan adalah aturan. Tepat waktu adalah harga mati. Tapi di dunia yang lebih luas, ada nilai lain yang seringkali lebih penting. Integritas, ketulusan, dan kemauan berkorban untuk orang lain tanpa pamrih." Ia berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju dinding kaca, memandang keluar. "Saya menghabiskan sisa hari kemarin memikirkan hal ini. Kamu memiliki pilihan, terus maju dan mungkin sampai tepat waktu dengan mengabaikan saya, atau berhenti dan membantu. Kamu memilih yang kedua. Dan pilihan itu, Irul, menunjukkan karakter yang tidak bisa diajarkan di kampus manapun.
Irul terdiam, mencerna kata-kata itu. Pujian itu terasa asing dan besar. Tak seorang pun dalam hidupnya yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Bu Anggun berbalik, menghadapnya. Arjuna Group membutuhkan orang-orang dengan skill teknis. Itu benar. Tapi kami lebih lagi membutuhkan orang-orang dengan karakter seperti kamu. Orang yang bisa dipercaya. Ia kembali ke kursinya, membuka sebuah map di atas meja. Posisi office bow sudah terisi kemarin, dengan kandidat yang datang tepat waktu dan memenuhi semua persyaratan administrasi. Saya tidak bisa dan tidak akan membatalkan itu hanya karena kamu. Itu tidak adil dan akan merusak sistem. Irul menghela napas dalam. Ya, tentu saja. Itu terlalu muluk. Harapannya yang tersisa pun padam. Tapi, suara Bu Anggun kembali tegas. Saya, sebagai direktur pemasaran, memiliki kuota dan kebutuhan untuk staf di departemen saya sendiri. Dan saat ini, saya membutuhkan seorang personal assistant trainee. Irul mengangkat kepalanya, bingung. Istilah itu asing di telinganya. Secara sederhana, kamu akan menjadi asisten pribadi saya yang akan belajar dari nol. Tugasnya akan dimulai dari hal-hal administratif dasar, mengatur jadwal, mengarsip dokumen, mengantarkan pesan, hingga nanti, jika kamu mampu, membantu dalam penyusunan data dan laporan sederhana. Bu Anggun menatapnya langsung. Ini bukan pekerjaan main-main. Ini akan sangat berat. Kamu akan bekerja langsung dengan saya, yang terkenal sangat detail dan menuntut. Kamu akan berinteraksi dengan level manajemen lain, yang mungkin akan memandangmu sebelah mata karena latar belakangmu. Kamu akan harus belajar cepat, tentang software komputer, tentang etika bisnis, tentang dunia yang sama sekali asing bagimu. Irul mendengarkan, jantungnya berdebar kencang. Ini terdengar seperti mimpi sekaligus mimpi buruk. Sebagai gantinya, lanjut Bu Anggun, kamu akan mendapatkan gaji 2 kali lipat dari posisi office bow. Kamu akan mendapatkan tunjangan kesehatan. Dan yang paling penting, kamu akan mendapatkan pelatihan dan pengalaman langsung dari saya. Ini adalah investasi dari saya pada karaktermu, Irul. Ia kemudian terdiam, memberikan waktu pada Irul untuk mencerna. Ruangan yang luas itu menjadi sunyi, hanya terdengar suara AC yang berdesis pelan. Ini tawaran yang luar biasa, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Tapi ini juga menakutkan. Ia adalah seorang lulusan SMA dari kampung. Apa yang ia ketahui tentang dunia, korporat, software, atau etika bisnis? Ia bisa mengganti ban, memperbaiki keran bocor, mengangkat karung beras, tapi mengatur jadwal direktur? Bu, saya. Suaranya tercekat. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya takut. Saya tidak punya keahlian untuk itu. Saya nggak bisa komputer, kecuali buka Facebook di warnet. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa mengecewakan Bu. Kejujurannya justru membuat Bu Anggun tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai. Senyum itu menghangatkan ruangan. Keahlian teknis bisa dipelajari, Irul. Yang tidak bisa diajarkan adalah kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk mengatakan, saya tidak bisa, seperti yang baru saja kamu lakukan. Kebanyakan orang akan langsung menerima tawaran ini tanpa mempertimbangkan apakah mereka mampu, hanya karena gajinya besar. Ia bersandar di kursinya. Saya tidak mencari seseorang yang sudah jadi. Saya mencari seseorang yang mau dan bisa dibentuk. Yang punya dasar karakter yang kuat. Dan saya melihat itu padamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki keberanian untuk melompat ke dunia yang sama sekali tidak kamu kenal, bekerja lebih keras dari siapapun, dan membuktikan bahwa penilaian saya benar? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini tentang pilihan hidup. Melompat ke dalam ketidakpastian yang berisiko tinggi, namun dengan potensi imbalan yang jauh lebih tinggi. Atau kembali ke zona nyaman kerja serabutan yang ia kenal, dengan kepastian bahwa hidupnya akan tetap seperti sekarang. Irul memandangi wajah Bu Anggun, lalu memandang keluar jendela, ke kota yang luas di bawah. Di sana ada ibunya, adik-adiknya, masa depannya. Di ruang mewah di lantai 20 ini, sebuah pintu sedang terbuka lebar. Pintu yang mungkin tidak akan pernah terbuka lagi jika ia tolak.
Dia menarik napas sangat dalam, mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya, keberanian yang sama yang membuatnya berhenti di pinggir jalan kemarin. Dengan suara yang jelas, meski sedikit bergetar, ia menjawab, "Saya siap mencoba, Bu. Saya mau belajar. Saya janji tidak akan mengecewakan kepercayaan Bu." Bu Anggun mengangguk puas, matanya berbinar. "Baik. Mulai besok pagi, jam 8 tepat, kamu mulai bekerja. Datang ke HRD di lantai 8 dulu untuk pengurusan administratif, lalu naik ke sini. Dan, Irul," ia menatapnya dengan serius, "siapkan dirimu. Perjalanan ini tidak akan mudah." Pertemuan selesai. Saat Irul keluar dari ruangan itu dan berjalan melalui koridor sunyi menuju lift, tubuhnya masih gemetar. Ia baru saja menerima tawaran yang mengubah hidup. Tapi di balik rasa syukur dan euforia, bayangan tantangan yang menakutkan sudah mulai membayangi. Ruang di lantai 20 ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Itu adalah garis start dari sebuah balapan yang jauh lebih berat, di medan yang sama sekali asing. Dan ia harus berlari dengan sepatu yang belum pernah ia kenakan sebelumnya. Pukul 14.47. Irul berdiri di luar gedung Arjuna Group, menghirup udara kota yang berdebu dan bercampur polusi. Namun, napas yang ia hirup kali ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh harapan. Di sakunya, ia memegang selembar kertas bertuliskan nomor kontak personal Bu Anggun dan nama orang di HRD yang harus ia temui besok. Barang itu terasa lebih berharga dari apapun. Tapi euforia itu segera disusul oleh gelombang kecemasan yang lebih besar. Kata-kata Bu Anggun bergema di kepalanya. "Ini bukan pekerjaan main-main. Kamu akan bekerja langsung dengan saya, yang terkenal sangat detail dan menuntut. Kamu akan berinteraksi dengan level manajemen lain, yang mungkin akan memandangmu sebelah mata." Ia berjalan menuju halte bus, pikirannya bergejolak. Bagaimana cara menjadi seorang personal assistant trainee? Apa yang harus ia lakukan? Apa itu software yang harus ia kuasai? Ia bahkan tidak memiliki komputer. Ponselnya saja hanya bisa untuk telepon dan SMS. Sesampainya di kos, Mas Heri langsung mendekat. "Gimana, Rul? Ada apa sih direktur cantik itu mau ketemu lo?" Dengan suara masih bergetar karena campuran gugup dan semangat, Irul menceritakan semuanya. Tawaran pekerjaan, gaji yang fantastis, dan tanggung jawab yang menakutkan. Mas Heri melongo. "Wah, selamat banget, bro. Tapi, personal assistant? Lo siap? Dunia mereka itu beda banget. Gue aja yang semester akhir kadang gak ngerti omongan orang korporat. Itu yang bikin saya takut, Mas," akui Irul, duduk di ambang pintu kamarnya. "Saya nggak punya apa-apa. Cuma SMA, nggak punya skill. Tapi lo punya sesuatu yang mereka nggak punya. Karakter. Kata Bu Direktur tadi kan? Itu MAH lebih susah dicari. Skill bisa dipelajari." Mas Heri mencoba menghibur. "Gue bisa ajarin lo dasar-dasar komputer. Pakai Microsoft Word, Excel gitu. Yang basic lah. Nanti lo pelajari lebih dalam lagi." Malam itu, setelah sholat maghrib, Irul menelepon ibunya. Kali ini, ia tidak perlu berbohong. "Bu, saya diterima kerja," ucapnya. Suaranya hampir terisak lega. "Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Jadi office boy di Arjuna itu?" tanya ibu. Suaranya terdengar seperti hendak menangis. "Bukan, Bu. Lebih dari itu. Saya jadi asisten pribadi Bu Direktur yang kemarin saya tolong. Gajinya lebih besar." Diam sejenak di seberang telepon. "Asisten pribadi? Itu kerjaannya apa, Nak? Kamu bisa nggak? Jangan sampai merepotkan orang." Pertanyaan polos ibu itu justru tepat sasaran. "Saya juga nggak tahu pasti, Bu. Tapi saya akan belajar. Bu Direktur bilang dia yang akan ajarin." "Irul, dengarkan ibu." Suara ibu menjadi sangat serius. "Orang baik itu sudah menolong kita. Jangan sampai kamu bikin malu dia. Kerjakan dengan jujur, rajin, dan jangan sekali-kali curang. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Kalau nggak ngerti, tanya. Malu bertanya sesat di jalan." Nasihat sederhana itu justru menjadi pedoman yang jelas bagi Irul.
Iya, Bu. Saya janji. Setelah menutup telepon, perasaannya sedikit tenang. Ibu selalu tahu kata-kata yang tepat. Ia kemudian meminjam laptop tua Mas Heri yang sering lag. Malam itu, dengan ditemani secangkir kopi tubruk, Irul mulai belajar. Mas Heri menunjukkan padanya bagaimana membuat dokumen di Word, cara menyimpan file, dan pengenalan sangat dasar tentang Excel. Apa itu sel, kolom, baris. Otak Irul yang terbiasa dengan hal-hal mekanik bekerja keras mencerna informasi baru ini. Tangannya kikuk mengetik dengan sistem search and destroy. Jarinya menekan keyboard terlalu keras. Buat apa sih ini semua buat asisten direktur? Tanyanya frustrasi setelah setengah jam. Bu direktur mungkin mau lo ketik memo, atur jadwal di spreadsheet, atau bikin presentasi sederhana. Dasar-dasar ini wajib, jelas Mas Heri. Besok lo coba praktek sendiri. Yang penting jangan takut salah. Saat tengah malam, ketika Mas Heri sudah tidur, Irul masih duduk di depan laptop. Cahaya layar menyinari wajahnya yang penuh konsentrasi. Ia membuka internet dengan paket data pinjaman Mas Heri dan mencari tugas asisten direktur, etika di kantor, cara berkomunikasi profesional. Ia membaca dengan lahap, mencatat poin-poin penting di buku tulis bekas. Ia belajar tentang istilah-istilah seperti deadline, briefing, follow-up, konfidensial. Dunia baru ini terasa seperti belajar bahasa asing. Tapi tekadnya membara. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, pukul 07.30. Irul sudah berdiri di depan gedung Arjuna Group. Kali ini, dengan kemeja putih bersih yang sudah kering, ia menyetrikanya hingga hampir gosong, celana hitam yang sama, dan sepatu pantofel bekas yang ia beli di pasar loak semalam setelah menawar keras. Penampilannya masih sederhana, tapi rapi dan bersih. Ia menuju ke HRD di lantai 8 dengan jantung berdebar. Proses administrasi berjalan lancar namun terasa formal dan dingin. Petugas HRD, seorang wanita parubaya dengan kacamata, memandanginya dengan curiga saat mengisi formulir data diri. Pendidikan terakhir SMA. Pengalaman kerja kosong. Gumamnya sambil mengetik. Langsung direkrut oleh Bu Anggun untuk posisi Pak Traine. Nadanya meragukan. Iya, Bu, jawab Irul singkat, tidak berani menjelaskan lebih. Setelah mengambil kartu akses sementara dan tanda pengenal, ia naik lift menuju lantai 20. Kali ini, ia tidak diantar. Ia harus menemukan sendiri ruang kerja Bu Anggun. Koridor lantai 20 sudah ramai dengan aktivitas. Para eksekutif dengan setelan bagus lalu lalang, berbicara dalam bahasa Indonesia yang dicampur kata-kata Inggris, membawa tablet atau dokumen tebal. Suara telepon dan ketikan keyboard bersautan dari balik ruang kerja kaca. Semua terlihat sangat sibuk, sangat penting. Irul merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Ia berjalan pelan, mencoba tidak menarik perhatian. Beberapa orang meliriknya, matanya menyapu dari kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan. Ia bisa merasakan penilaian diam-diam itu. Akhirnya sampai di depan pintu kantor Bu Anggun. Di sebelahnya, ada sebuah meja kerja yang lebih kecil dengan komputer dan telepon. Itu, ia menduga, adalah meja personal assistant, mejanya nanti. Ia mengumpulkan nyali, lalu mengetuk pintu. Masuk. Bu Anggun sudah berada di belakang mejanya, tengah menyimak sebuah laporan. Ia mengenakan blazer abu-abu mutiara hari ini, tampak lebih anggun dan berwibawa. Ia melirik jam dinding. Pukul 8.03. Kamu terlambat 3 menit. Irul kaget. Maaf, Bu. Proses di HRD agak lama. Selalu ada alasan, Irul. Potong Bu Anggun, menatapnya. Suaranya tidak marah, tapi tegas. Besok, berangkat lebih awal. Di dunia ini, terlambat 3 menit bisa berarti terlambat mendapatkan informasi penting, atau membuat orang lain menunggu. Waktu adalah aset yang tidak bisa diulang. Mengerti? Mengerti, Bu. Irul menunduk, merasa seperti dihardik. Pelajaran pertama sudah diberikan. Disiplin waktu adalah segalanya. Baik. Bu Anggun menghela napas, lalu berdiri. Ini adalah meja kerjamu. Ia menunjuk ke meja di sebelah pintu. Komputer sudah disiapkan.
Passwordnya adalah tanggal hari ini dengan format DDMME. Ganti setelah login. Ia kemudian memberikan setumpuk dokumen. Tugas pertamamu, mengarsipkan dokumen-dokumen ini berdasarkan nomor proyek dan tanggal. Ada panduannya di folder arsip di desktop. Selesaikan sebelum jam 12. Lalu, jadwalkan ulang meeting saya dengan PT Surya Kencana dari jam 2 siang ke jam 10 pagi besok. Hubungi sekretaris mereka. Nomornya ada di buku kontak di laci kanan atas. Irul menerima dokumen dan mendengarkan instruksi dengan saksama, berusaha mengingat setiap detail. Baik, Bu. Dan satu hal lagi, kata Bu Anggun sebelum kembali ke mejanya. Kamu akan menghadapi banyak tatapan dan mungkin komentar. Abaikan. Fokus pada pekerjaanmu dan belajarlah. Saya tidak mengharapkan kesempurnaan hari ini, tapi saya mengharapkan kemajuan. Sepanjang pagi itu, Irul berjuang. Mengarsip dokumen ternyata tidak semudah kedengarannya. Sistem penomoran proyek membingungkan. Ia harus bolak-balik membuka panduan digital sambil mengelompokkan kertas-kertas. Tangannya berkeringat, takut merusak dokumen penting. Saat ia mencoba menelepon untuk menjadwalkan ulang meeting, suaranya gemetar. Halo, selamat pagi. Saya Irul, asisten dari Bu Anggun Wijayanti. Saya ingin membahas penjadwalan ulang meeting. Sekretaris di seberang telepon terdengar sangsi. Irul, asisten baru? Biasanya yang urus jadwal itu Mbak Sari. Oke, catat ya. Setelah telepon selesai, Irul menarik napas lega. Satu tugas selesai. Tapi rasanya seperti baru saja berlari maraton. Di tengah kesibukannya, seorang pria berjas rapi dengan rambut disisir rapi mendekati mejanya. Kamu asisten baru Bu Anggun? Tanyanya, tersenyum, tapi matanya tajam. Iya, Pak. Latar belakang kamu dari mana? Lulusan mana? SMA, Pak. Jawab Irul jujur. Si pria mengangkat alis. Senyumnya semakin lebar namun tak sampai ke mata. Wah, menarik. Bu Anggun memang suka eksperimen. Semoga betah ya. Lalu ia pergi tanpa memperkenalkan diri. Itu baru hari pertama. Tawaran yang mengejutkan itu kini telah menjadi kenyataan yang konkret, dan jauh lebih menantang dari yang ia bayangkan. Di balik meja kecil di lantai 20 itu, Irul menyadari satu hal. Penerimaan Bu Anggun hanyalah tiket masuk. Perjuangan untuk membuktikan bahwa ia layak berada di sini, baru saja dimulai. Dan perjuangan itu harus dimenangkannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang telah memberinya kepercayaan buta ini. Hari-hari pertama Irul di lantai 20 adalah perpaduan antara rasa kagum yang terus-menerus dan perasaan tidak mampu yang menggerogoti. Setiap pagi, ia tiba pukul 7.30. Sejak teguran soal keterlambatan itu, dan langsung disergap oleh daftar tugas yang tampaknya tidak ada habisnya dari Bu Anggun. Daftarnya tidak diberikan tertulis, tetapi disampaikan dengan cepat dan tegas, seolah menguji daya tangkap dan ingatannya. Jam 9 ada rapat dengan tim kreatif. Siapkan ruang meeting B, pastikan proyektor dan laptop kompatibel, siapkan air mineral dan notebook. Setelah itu, print laporan penjualan triwulan untuk saya review. Sebelum jam 12, input data kontak klien baru dari pameran ke database. Irul berdiri di depan meja Bu Anggun, berusaha keras mengikat setiap instruksi dengan simpul ingatan di otaknya yang sudah mulai kepanasan. Baik, Bu. Ruang meeting B, proyektor, air mineral, notebook, laporan penjualan untuk di-print, input data kontak. Bu Anggun mengangkat matanya dari layar komputer. Dan Irul membeku. Apa yang ia lewatkan? Follow-up telepon ke vendor alat tulis untuk pengiriman bulan ini, tambah Bu Anggun, tanpa ekspresi. Ingat, kamu harus mencatat. Otak manusia terbatas. Gunakan notes atau sticky note di komputermu. Malu, Irul mengangguk cepat. Siap, Bu. Itu adalah pelajaran kedua, catat segala sesuatu. Meja kerjanya yang kecil perlahan mulai dipenuhi tempelan kertas kuning berbentuk kotak-kotak. Ia belajar menggunakan aplikasi kalender di komputer, meski awalnya ia lebih sering salah klik dan hampir menghapus jadwal penting. Salah satu sticky note selalu bertuliskan, "Tanya kalau tidak mengerti."
Itu pesan Bu Anggun yang ia tempel di monitor. Namun, bertanya bukan perkara mudah. Suasana di lantai 20 terasa dingin dan kompetitif. Para staf, dari sekretaris hingga manajer junior, sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Saat Irul mendekati meja seorang sekretaris bernama Maya untuk menanyakan bagaimana mengatur pemesanan mobil dinas, Maya, wanita berpenampilan sempurna dengan kuku yang selalu manicure, hanya meliriknya sejenak sebelum kembali mengetik. Ada panduannya di share drive, folder, administrasi. Coba cari sendiri dulu, katanya tanpa bersuara. Irul kembali ke mejanya, membuka share drive yang berisi ratusan folder dengan nama yang membingungkan. Ia menghabiskan setengah jam hanya untuk menemukan folder yang dimaksud, dan 1 jam lagi untuk memahami alur pemesanannya. Waktu yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 10 menit jika ada yang mau membimbing. Makan siang adalah saat yang paling ia takuti. Kantin di lantai 18 adalah arena sosialisasi yang ia hindari. Ia biasanya mengambil nasi bungkus dan membawanya kembali ke mejanya. Tapi suatu hari, Bu Anggun mengetahuinya. Irul, kamu harus turun ke kantin. Bergaul dengan rekan kerja adalah bagian dari belajar memahami dinamika kantor, tegurnya. Dan jaga penampilan. Pakailah jas minimal sekali seminggu. Saya akan beri tunjangan penampilan bulan depan. Irul bahkan tidak memilikinya. Malam itu, ia pergi ke pusat perbelanjaan yang menjual pakaian bekas impor. Ia menemukan sebuah jas hitam 1 ukuran terlalu besar, dengan sedikit keausan di siku. Harganya separuh dari gaji pertamanya yang belum ia terima. Ia membelinya dengan perasaan campur aduk antara kebutuhan dan kecemasan finansial. Hari ketika ia pertama kali memakai jas itu, ia menjadi bahan perhatian. Jasnya yang kebesaran membuatnya terlihat seperti anak kecil memakai baju ayahnya. Saat ia berjalan menuju pantry untuk mengambil kopi Bu Anggun, ia mendengar cekikikan samar dari balik partisi kubikel. Lihat tuh, stylenya kayak badut. Dia pikir kerja di sini pesta kostuman ya. Ibu direktur emang suka charity project sih. Telinganya panas. Ia mengepalkan tangan di saku celana, berusaha mengabaikan. Tapi kata-kata itu menusuk. Ia ingin membalik dan berteriak bahwa ia di sini karena bekerja keras, bukan karena belas kasihan. Tapi ia ingat pesan Bu Anggun. Abaikan. Fokus pada pekerjaanmu. Masalah terbesar adalah teknologi. Dunia digital adalah medan perangnya. Suatu pagi, Bu Anggun memintanya membuat spreadsheet sederhana untuk mencatat kehadiran rapat tim. Irul membuka Excel, dan selama 2 jam ia berjuang. Mergesel yang ia lakukan malah merusak format, formula sum yang ia coba buat menghasilkan error, dan saat ia mencoba menyimpan, filenya hilang karena ia lupa menamainya. Bu Anggun memanggilnya tepat sebelum jam pulang. Di layar komputernya terbuka file spreadsheet yang berantakan itu. Ini, Irul, katanya, suaranya datar. Apa yang terjadi? Saya belum paham betul, Bu. Saya coba belajar. Belajar itu baik. Tapi di sini, hasil adalah yang utama. Kamu tidak punya kemewahan untuk bereksperimen dengan tugas nyata. Bu Anggun menghela napas. Malam ini, kamu akan ikut kelas kursus komputer dasar yang diadakan perusahaan untuk office dan cleaning service. Jadwalnya saya sudah setorkan namamu. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Rasa malu membakar wajah Irul. Ia harus belajar di kelas yang sama dengan office boy, posisi yang awalnya ia lamar. Ironik dan memalukan. Tapi ia mengangguk. Baik, Bu. Terima kasih. Kelas itu, meski memalukan, ternyata menjadi penyelamat. Instrukturnya sabar, pesertanya ramah-ramah, dan materi dasarnya persis apa yang ia butuhkan. Ia belajar cara membuat tabel rapi, formula sederhana, menyimpan file dengan benar, dan bahkan dasar-dasar PowerPoint. Ia datang paling awal dan pulang paling akhir, mencatat setiap langkah dengan rapi di buku barunya. Kemajuan datang perlahan. Minggu kedua, ia sudah bisa menyiapkan ruang rapat tanpa ada yang kurang. Ia mulai hafal bagaimana Bu Anggun menyukai kopinya. Hitam, 1 gula, ekstra panas. Ia mulai mengenali nada suara Bu Anggun yang berbeda. Nada tegas untuk instruksi, nada datar untuk ketidakpuasan, dan nada yang sedikit lebih lunak, sangat jarang,
untuk persetujuan. Suatu sore, saat hari hujan deras dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Irul masih duduk di mejanya. Ia menyelesaikan input data kontak, tugas yang seharusnya selesai siang tadi, tetapi tertunda karena ia harus membantu mengatasi masalah proyektor yang macet di rapat dadakan. Bu Anggun keluar dari ruangannya, bersiap pulang. Ia melihat Irul yang masih berkonsentrasi. Masih di sini? Sudah jam 6:30. Saya mau selesaikan dulu data kontaknya, Bu. Biar besok nggak numpuk. Bu Anggun diam sejenak, memperhatikan pemuda di depannya yang matanya sudah sembab kelelahan. Sudah makan? Belum, Bu. Nanti saja. Bu Anggun mengangguk pelan. Besok, saya butuh analisis sederhana dari data penjualan regional bulan lalu. Saya akan ajarkan caranya di pagi hari. Jadi, pastikan kamu istirahat yang cukup. Otak yang lelah tidak bisa belajar dengan baik. Itu adalah bentuk perhatian pertama yang ia terima dari Bu Anggun, dan itu terasa sangat besar artinya. Namun, di balik perhatian kecil itu, tekanan tetap ada. Dunia lantai 20 tidak pernah benar-benar tidur. Email bisa datang tengah malam dari Bu Anggun, yang juga dikenal sebagai workaholic. Irul, yang tidurnya selalu nyenyak setelah kerja fisik, kini sering terbangun dan memeriksa ponsel pinjamannya. Ia belum mampu beli smartphone, khawatir ada tugas mendesak yang terlewat. Awal yang berat itu membentuknya. Kulitnya menebal menghadapi cibiran. Pikirannya terasah oleh tuntutan detail. Tangannya menjadi lebih lincah menari di atas keyboard. Ia masih jauh dari sempurna, masih membuat kesalahan, masih merasa seperti penyusup di dunia yang bukan miliknya. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lakukan, menyerah. Setiap kali ia hampir putus asa, ia ingat wajah ibunya, dan ingat bahwa di balik pintu kantor itu, ada seorang wanita yang mengambil risiko besar dengan merekrutnya. Kegagalan bukan lagi pilihan pribadi. Itu akan menjadi pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain. Malam itu, setelah kelas komputer, ia berjalan ke halte bus dalam hujan rintik-rintik. Jas bekasnya basah di bagian bahu. Tapi di dalam tas ranselnya yang sudah usang, terbaring buku catatan yang penuh dengan coretan ilmu baru. Ia mungkin masih ikan di daratan, tapi setidaknya sekarang ia mulai belajar cara bernapas dengan paru-paru yang berbeda. Dan itu, baginya, sudah merupakan sebuah kemenangan kecil di tengah awal yang sangat berat. Bulan pertama berlalu dengan kombinasi kerja keras dan pelajaran pahit bagi Irul. Ia mulai memahami ritme pekerjaan, meski tetap menjadi orang asing di ekosistem lantai 20. Tapi ada satu sosok yang mulai tampak sebagai duri dalam daging, Rudi Hartono, manajer senior pemasaran untuk wilayah Barat. Pak Rudi, pria berusia pertengahan 40-an dengan perut mulai buncit dan gaya bicara yang selalu penuh basa-basi namun menusuk, adalah orang kepercayaan lama di departemen. Ia dikenal ambisius dan selama ini dianggap sebagai calon kuat untuk menduduki posisi wakil direktur yang akan kosong. Kehadiran Irul, yang dianggapnya sebagai anak kesayangan Bu Anggun yang tidak kompeten, dirasanya sebagai ancaman terhadap citra dan pengaruhnya. Konflik pertama terjadi saat rapat mingguan tim pemasaran. Irul duduk di kursi paling belakang, bertugas mencatat notulensi. Saat Bu Anggun mempresentasikan strategi baru untuk brand awareness, Pak Rudi dengan santai menyela. Strategi yang menarik, Bu. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengklarifikasi data pendukung di slide 5. Sumber datanya dari mana? Karena menurut laporan tim saya, angka market share kita di kuartal ini sedikit berbeda. Semua mata tertuju pada Bu Anggun, lalu pada Irul. Irul yang bertugas mengompilasi data untuk presentasi itu merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mengambil data dari laporan yang diberikan Bu Anggun. Tapi apakah ia salah salin? Bu Anggun tetap tenang. Datanya dari riset internal divisi analisis, Rudi. Sudah diverifikasi. Irul, tolong ambil file sumbernya di laptop saya, folder riset Key 2. Dengan tangan gemetar, Irul mendekati laptop Bu Anggun di depan ruangan. Ia membuka folder, menemukan file yang dimaksud. Tapi saat dibuka, beberapa angka memang berbeda tipis dengan yang ada di slide. Ada perbedaan kecil, Bu, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Suasana ruangan menjadi tegang. Pak Rudi tersenyum tipis, puas. Mungkin ada human error dalam input data.
Itu bisa berbahaya kalau kita presentasi ke direksi. Bu Anggun memeriksa sekilas. Ini kesalahan pembulatan dari software. Tidak mengubah kesimpulan. Tapi terima kasih atas koreksinya, Rudy. Ia menatap Irul. Lain kali, cross-check dengan tim analisis sebelum memasukkan ke slide. Irul mengangguk. Malu membara. Pelajaran, setiap angka harus sempurna. Tapi itu baru permulaan. Insiden kecil mulai bertambah. Suatu pagi, Bu Anggun meminta dokumen tender penting yang seharusnya sudah diarsipkan Irul. Ia mencari di semua folder fisik dan digital, tapi dokumen itu hilang. Ia yakin telah memasukkannya ke lemari arsip sesuai nomor. Setelah setengah jam mencari tanpa hasil, Bu Anggun, yang tengah menunggu untuk dibawa ke meeting dengan direksi, mulai kehilangan kesabaran. Ini dokumen krusial, Irul. Bagaimana bisa hilang? Saya yakin sudah saya simpan, Bu. Saya cari lagi. Tidak ada waktu. Saya harus pergi. Selesaikan ini sebelum saya kembali. Wajah Bu Anggun dingin, penuh kekecewaan. Sepanjang hari itu, Irul nyaris gila mencari. Ia bahkan membongkar semua lemari arsip. Baru saat ia hampir putus asa, ia melihat seorang office boy muda yang biasa bertugas di lantai 20, sedang mengambil sampah. Mas, kamu nggak lihat dokumen berkas merah dengan cap konfidensial? Tanyanya putus asa. Office boy itu, bernama Joko, tampak gugup. Tadi pagi Pak Rudy suruh saya ambil beberapa dokumen dari meja Bu Anggun yang katanya mau dibuang. Saya lihat ada yang merah-merah. Buang. Kemana? Ya, ke shredder di lantai 5. Irul berlari menuju lift. Jantungnya berdebar kencang. Di ruang dokumen lantai 5, ia menemukan petugas yang sedang akan memulai mesin penghancur. Di dalam baki, di antara tumpukan kertas lainnya, tergeletak dokumen merah itu. Tunggu! Itu dokumen penting, teriaknya, menyelamatkan dokumen tepat sebelum masuk ke mulut mesin. Ketika Bu Anggun kembali, Irul menceritakan kejadian itu dengan marah dan lega. Tapi Bu Anggun hanya mendengarkan dengan ekspresi tak tergoyahkan. Kamu punya bukti bahwa Pak Rudy yang memerintahkan? Tanyanya tenang. Joko, office boy itu, yang bilang. Dan kamu yakin Joko akan bersaksi melawan seorang manajer senior? Irul terdiam. Tentu saja tidak. Joko hanya pekerja kontrak yang takut kehilangan pekerjaan. Tanpa bukti, ini hanya tuduhan, lanjut Bu Anggun. Dan kamu terlihat seperti mencari kambing hitam untuk kesalahanmu sendiri. Tapi Bu, pelajarannya di sini, Irul, dokumen sangat penting harus ada di tempat yang aman, terkunci, dan kamu harus punya backup digital. Jangan pernah meninggalkan dokumen asli di meja, bahkan di kantor saya. Mengerti? Irul mengangguk, perih. Ia merasa dikhianati. Tapi Bu Anggun benar. Ia ceroboh. Namun, Pak Rudy tidak berhenti di situ. Ia mulai menggunakan pengaruhnya untuk mengisolasi Irul. Saat rapat koordinasi antar departemen, ketika Irul mewakili Bu Anggun yang sedang meeting lain, Pak Rudy dengan santai berkata, "Wah, sekarang kita diwakili oleh trainee. Nanti kalau ada keputusan penting, kita konfirmasi dulu ke Bu Anggunnya. Jangan sampai salah." Beberapa rekan di ruangan itu tersenyum kecut. Irul merasa direndahkan di depan semua orang. Ia hanya bisa menunduk, menahan amarah yang mendidih. Strategi Pak Rudy paling jahat adalah menyebarkan rumor halus. Isu mulai beredar bahwa Irul diterima karena hubungan pribadi dengan Bu Anggun, bahwa ia sebenarnya tidak kompeten dan hanya membebani departemen. Rumor itu sampai ke telinga Irul melalui Joko, si office boy, yang merasa bersalah karena tidak berani bersaksi. Jangan dekat-dekat sama dia. Katanya sih deket banget sama Bu Direktur. Entah pakai jampi-jampi apa, bisik seorang sekretaris di pantry suatu hari, tanpa menyadari bahwa Irul sedang mengambil air di balik pintu. Hati Irul hancur. Bukan karena fitnahan itu, tetapi karena ia tak bisa membela diri. Membantah hanya akan membuatnya terlihat defensif dan mengkonfirmasi rumor. Puncaknya terjadi ketika data proyeksi penjualan untuk proyek besar berikutnya, yang Irul input ke sistem berdasarkan catatan Bu Anggun, ternyata mengalami
Kesalahan yang fatal. Angka untuk wilayah Jawa Barat tertukar dengan Jawa Timur, sehingga membuat analisis menjadi kacau. Ketika Bu Anggun menemukan kesalahan itu saat akan presentasi ke Direktur Utama, amarahnya meledak. "Irul, ini kesalahan yang sangat mendasar. Kamu sudah berbulan-bulan di sini. Bagaimana bisa angka wilayah tertukar?" "Ibu, saya input sesuai catatan." "Catatan saya tidak mungkin salah," potong Bu Anggun. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Ini adalah keteledoran murni. Karena ini, kita terlihat tidak profesional di mata Direktur Utama." Di sudut ruangan, Pak Rudi berdiri dengan ekspresi prihatin palsu. "Bu, mungkin beban kerja Irul terlalu berat. Dia kan masih trainee. Mungkin perlu direview lagi kesesuaian posisinya." Bu Anggun memandang Pak Rudi, lalu kembali ke Irul. Matanya tajam. "Kamu punya waktu 24 jam untuk membuktikan bahwa ini memang kesalahan input dari catatan, bukan dari kamu. Jika tidak, konsekuensinya akan serius." Itu adalah malam tergelap bagi Irul. Ia pulang dengan perasaan hancur. Semua kerja kerasnya, semua usahanya, bisa hancur karena satu kesalahan, yang ia yakin bukan sepenuhnya salahnya. Ia duduk di depan laptop pinjaman Mas Heri, memutar ulang kejadian. Ia ingat bahwa Bu Anggun memberikan catatan itu saat sedang terburu-buru menjelang meeting. Mungkin saja ada salah tulis. Tapi tanpa bukti, ia hanya akan dipecat. Malam itu, ia tidak tidur. Ia ingat nasihat Bu Anggun tentang backup dan dokumentasi. Apakah ia punya bukti? Ia menyimpan semua catatan tugas dalam sebuah buku catatan khusus. Ia membuka buku itu, mencari halaman tentang proyeksi penjualan. Di sana, tertulis angka-angka dengan rapi. Tapi itu masih tulisan tangannya sendiri. Bukan bukti kuat. Lalu ia teringat, setiap kali ia input data penting, ia selalu meminta konfirmasi via email kepada Bu Anggun, setelah Bu Anggun mengajarinya untuk cover your ass, CEA, dalam dunia korporat. Ia membuka emailnya yang sederhana. Dan di sana, tersimpan draft email yang ia kirimkan ke Bu Anggun untuk konfirmasi data, beserta attachment file Excel yang berisi data awal. Ia membuka file itu. Tanggal file created menunjukkan waktu sebelum ia melakukan input ke sistem. Dan di file itu, angka untuk Jawa Barat dan Jawa Timur sudah tertukar. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan bukti bahwa Bu Anggun yang salah. Tapi ini membuktikan bahwa kesalahan sudah ada di data sumber yang diberikan kepadanya. Ia tidak asal input. Keesokan paginya, dengan mata berkantung dan badan lelah, ia masuk ke kantor lebih awal. Ia menyiapkan semua bukti, buku catatan, screenshot email, dan file Excel asli. Saat Bu Anggun tiba, ia sudah menunggu dengan tegang. "Bu, saya sudah periksa, dan saya ada bukti." Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan file Excel di laptopnya. "Data yang saya terima dari Ibu untuk diinput, di file ini, angkanya sudah tertukar. Saya konfirmasi via email tanggal 3 lalu, tapi mungkin Ibu sedang sibuk dan tidak sempat membalas. Saya menginput sesuai data yang diberikan." Bu Anggun memeriksa dengan teliti. Wajahnya yang awalnya keras, perlahan melunak. Ia membuka emailnya, mencari email konfirmasi dari Irul. Dan memang, ada email itu, terbaca tapi tidak dibalas karena tenggelam di antara ratusan email lain. Ia mendongak, memandang Irul. "Kamu menyimpan semua ini?" "Saran Ibu sendiri, Bu." "Cover your ass," jawab Irul polos. Untuk pertama kalinya, Bu Anggun hampir tersenyum. "Baik, kamu terbukti teliti dalam mendokumentasikan. Itu bagus." Lalu ekspresinya kembali serius. "Tapi ini menunjukkan ada masalah dalam alur kerja kita. Data yang saya berikan ternyata sudah terkontaminasi error sebelum sampai ke kamu." Saat itu, Pak Rudi masuk ruangan, berpura-pura hendak melapor. "Oh, Bu Anggun, mengenai insiden data kemarin." "Sudah clear, Rudi," potong Bu Anggun dengan suara dingin. "Ternyata sumber datanya yang salah, bukan input dari Irul. Saya akan selidiki lebih lanjut bagaimana data inti bisa rusak sebelum diedit." Wajah Pak Rudi berubah sejenak, tapi cepat kembali normal. "Wah, syukurlah kalau sudah jelas.
Tapi tetap, sebagai trainee, harus lebih berhati-hati. Saya yang akan menilai performa staf saya, Rudy, ucap Bu Anggun dengan nada akhir. Terima kasih. Setelah Pak Rudy pergi, Bu Anggun menatap Irul. Dia tidak akan berhenti. Kamu sudah menjadi target. Sekarang kamu punya dua pilihan, menyerah dan keluar, atau bertahan dan belajar cara bertahan di lingkungan seperti ini. Irul menarik napas dalam. Saya bertahan, Bu. Baik. Maka pelajaran selanjutnya, dalam perang korporat, bukti adalah senjata terkuat. Dan musuh yang paling berbahaya adalah yang tersenyum di depanmu, siap menikam dari belakang. Selalu waspada. Konflik internal itu tidak selesai. Malah, dengan terbuktinya ketelitian Irul, permusuhan Pak Rudy masuk ke fase yang lebih sunyi, lebih berbahaya. Tapi Irul telah melewati ujian pertama yang sebenarnya. Ia belajar bahwa di lantai 20, pertempuran tidak hanya melawan tugas dan deadline, tetapi juga melawan manusia yang melihatnya sebagai ancaman. Dan untuk bertahan, ia harus menjadi lebih cerdas, lebih teliti, dan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Kenaifannya sebagai pemuda desa mulai terkikis, digantikan oleh kewaspadaan seorang pejuang yang mulai memahami medan perangnya. 6 bulan berlalu. Musim berganti dari kemarau terik menjadi musim hujan yang mengguyur kota tanpa henti. Di dalam gedung Arjuna yang kokoh, perubahan juga terjadi, meski lebih halus namun tak kalah signifikan. Irul sudah bukan lagi pemuda dengan kemeja kebesaran dan tatapan bingung. Jas barunya, yang ia beli dengan bonus pertama, pas di badan. Ia telah berhasil menyelesaikan kursus komputer tingkat lanjut, dan sekarang mahir mengolah data dengan spreadsheet, membuat presentasi yang rapi, bahkan mengelola kalender digital Bu Anggun yang super padat dengan efisiensi yang diakui. Buku catatannya yang dulu penuh coretan acak, kini menjadi arsip pribadi yang terstruktur rapi, berisi catatan setiap proyek, pelajaran, dan bahkan karakter rekan kerja. Tapi bukan hanya skill teknis yang berkembang. Kewaspadaannya, yang diasah oleh konflik dengan Pak Rudy, telah menjadi insting tajam. Ia belajar membaca nada rapat, bahasa tubuh, dan kata-kata yang terselubung. Ia tidak lagi naif. Pak Rudy masih ada, namun taktiknya berubah. Setelah insiden data, Bu Anggun secara diam-diam memindahkan akses Rudy ke beberapa data inti pemasaran. Rudy kini lebih berhati-hati, serangannya lebih halus, tetapi permusuhan itu tetap ada, seperti api dalam sekam. Pada suatu Senin pagi yang mendung, badai datang. Bukan dari langit, tapi dari lantai paling atas. Seorang direktur utama baru diangkat, putra salah satu komisaris besar, dan langsung melakukan audit menyeluruh. Proyek besar yang dipimpin Bu Anggun, Market Expansion East Java, yang sedang dalam tahap krusial, tiba-tiba dituduh mengalami penyimpangan anggaran dan manipulasi data. Bu Anggun dipanggil mendadak ke ruang direksi. Wajahnya pucat namun tetap tegar saat keluar. Semua data dan dokumen proyek dibekukan. Tim audit internal akan menyita semua file kita. Bisiknya pada Irul di koridor. Suaranya datar namun mata memancarkan amarah yang jarang terlihat. Ini jebakan. Ada yang bocorkan informasi yang sudah dimanipulasi. Pak Rudy? Tanya Irul langsung. Kemungkinan besar. Tapi dia pintar. Pasti sudah menyiapkan kambing hitam. Bu Anggun menatapnya. Kantor saya akan disegel. Mereka akan ambil semua dokumen fisik dan akses digital. Kita punya waktu 1 jam. 1 jam. Irul tidak panik. Instingnya yang sudah terlatih langsung bekerja. Bu, semua data utama sudah saya backup di cloud storage pribadi yang aman, sesuai protokol darurat yang Bu buat bulan lalu. Dan saya punya logbook manual yang mencatat setiap perubahan data, disetujui oleh siapa, dan kapan. Bu Anggun terkejut. Protokol darurat itu ia sampaikan sekilas saat membahas manajemen krisis. Ia tak menyangka Irul menerapkannya dengan begitu disiplin. Bawa logbook MU. Dan bukti apa saja yang kita punya. Kita akan bertemu pengacara perusahaan. Dalam 1 jam itu, sementara suasana di lantai 20 ricuh oleh kedatangan tim audit, Irul bekerja dengan tenang dan cepat. Dari komputernya yang akan disita, ia mengirimkan kode akses cloud ke email pribadi Bu Anggun. Ia mengumpulkan logbook dan beberapa dokumen pendukung asli yang ia simpan di loker pribadi, termasuk catatan rapat dengan tanda tangan,
dan email-email persetujuan dari departemen lain yang berkaitan dengan anggaran. Saat tim audit masuk ruang kerja Bu Anggun, mereka menemukan seorang direktur yang tenang dan asistennya yang dengan patuh menyerahkan semua yang diminta. Wajah Pak Rudi, yang berdiri di belakang tim audit dengan senyum tipis, berubah saat melihat betapa teraturnya segala sesuatu diserahkan. Tidak ada kepanikan. Tidak ada dokumen yang disembunyikan secara buru-buru. Malam itu, di sebuah ruang rapat kecil di kantor pengacara, Bu Anggun dan Irul duduk berhadapan dengan dua pengacara perusahaan dan seorang konsultan independen. Kami butuh membangun pertahanan dari nol, kata pengacara utama. Mereka punya laporan dari whistleblower internal yang menunjukkan ada penggelembungan biaya operasional dan data pasar yang direkayasa. Bu Anggun menunjukkan data backup dari cloud. Ini data asli. Bandingkan dengan data yang mereka miliki. Anda akan melihat perbedaan di beberapa angka krusial, persis di titik yang akan membuat proyek terlihat gagal dan boros. Pengacara itu memeriksa. Anda yakin data ini yang asli? Irul maju. Saya bisa membuktikannya. Ia membuka logbooknya yang tebal. Setiap entry data besar memiliki 3 tahap: draft, review oleh Bu Anggun, dan final. Di setiap tahap, ada paraf dan tanggal. Data yang Bu Anggun tunjukkan adalah versi final, yang disetujui oleh Bu Anggun dan diverifikasi oleh tim analisis pada tanggal 15 lalu. Ia menunjuk catatan rapat dengan daftar hadir dan notulensi. Di rapat ini, data final dipresentasikan. Pak Rudi Hartono hadir dan menyetujui. Tapi whistleblower-nya menyebut data itu direkayasa setelah rapat, bantah pengacara. Tidak mungkin, sahut Irul. Ia membuka laptopnya, menunjukkan riwayat versi file di cloud. Setiap perubahan setelah tanggal 15 tercatat di sini. Tidak ada perubahan substansial pada angka-angka kritis. Hanya perubahan format. Dan semua perubahan dilakukan oleh saya, dengan otorisasi dari Bu Anggun yang tercatat di email. Ia menunjukkan serangkaian email singkat permintaan perubahan kecil. Pengacara dan konsultan saling memandang, terkesan. Anda mendokumentasikan semuanya? Tanya konsultan, takjub. Protokol Bu Anggun, jawab Irul sederhana. Dan saya belajar bahwa di tengah badai, dokumentasi adalah jangkar. Pertemuan berlangsung hingga larut malam. Saat mereka keluar, hujan sudah reda. Udara terasa segar. Terima kasih, Irul, ucap Bu Anggun di parkiran bawah tanah. Suaranya terdengar lelah namun lega. Kamu tidak hanya menyelamatkan proyek itu. Kamu menyelamatkan karir saya. Itu yang seharusnya dilakukan asisten, Bu, jawab Irul. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan. Bu Anggun tersenyum, senyum tulus yang jarang ia tampilkan. Tidak, kamu melampaui yang diajarkan. Hari ini, kamu bukan lagi trainee. 2 minggu kemudian, hasil audit keluar. Tidak ada bukti penyimpangan oleh Bu Anggun. Sebalikannya, ditemukan upaya sistematis untuk memanipulasi data dan menyesatkan audit. Whistleblower yang ternyata adalah anggota tim Pak Rudi, membelot setelah ditekan oleh tim investigasi dengan bukti-bukti yang disiapkan Irul. Pak Rudi mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, sebuah akhir yang elegan untuk mengusirnya tanpa skandal terbuka. Di rapat terbatas direksi, Bu Anggun tidak hanya dibersihkan namanya, tetapi dipuji atas sistem dokumentasi dan kontrol di timnya. Nama Irul disebut sebagai asisten yang sangat kompeten dan berintegritas. 1 bulan pasca badai, Irul dipanggil ke ruangan Bu Anggun. Di atas meja, ada 2 amplop. Yang pertama, kata Bu Anggun, adalah surat pengangkatanmu sebagai eksekutif asisten tetap, dengan gaji dan tunjangan yang disesuaikan. Irul membukanya dengan tangan gemetar. Angka di sana membuatnya hampir tidak percaya. Cukup untuk membangun rumah sederhana untuk ibunya, membiayai kuliah adik-adiknya, dan masih menabung. Yang kedua, lanjut Bu Anggun dengan nada berbeda, lebih personal, adalah tawaran beasiswa. Perusahaan punya program kerjasama dengan universitas untuk karyawan berpotensi. Saya sudah mendaftarkanmu untuk program S1 manajemen kelas karyawan. Perusahaan yang akan biayai. Irul terpana. Air matanya mengambang. Ini lebih dari yang ia minta, lebih dari yang ia impikan. Bu, saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana.
Terima kasihmu sudah kau berikan dengan kerja keras dan loyalitasmu, potong Bu Anggun. Sekarang, ini adalah investasi. Aku percaya kamu bisa lebih jauh. Dunia ini luas, Irul, dan kamu punya tempat di dalamnya. Ia berdiri, berjalan menghampiri jendela. Dulu, kamu berhenti untuk menolong seorang wanita dengan ban bocor, dan kau kira kau kehilangan segalanya. Ternyata, kau justru membuka pintu ke dunia yang tidak pernah kau bayangkan. Ia menoleh. Ingat itu. Kebaikan dan integritas itu seperti benih. Tidak selalu tumbuh seketika, tapi jika dirawat dengan kerja keras dan ketekunan, ia akan berbuah di saat yang tepat. Irul mengangguk, tak bisa berkata-kata. Besok, kata Bu Anggun, kembali ke nada profesionalnya yang hangat. Kita mulai proyek baru. Dan kamu akan memimpin subtim kecil untuk pertama kalinya. Siap. Dengan menghapus air mata di sudut mata, Irul berdiri tegak. Siap, Bu. Ia keluar dari ruangan itu, melewati koridor lantai 20 yang sama. Tapi segalanya terasa berbeda. Ia bukan lagi si pemuda miskin yang tersesat di dunia mewah. Ia adalah Irul, eksekutif asisten direktur pemasaran, calon mahasiswa, seseorang yang telah membuktikan bahwa karakter bisa membawa seseorang melintasi batas-batas yang ditetapkan oleh latar belakang. Ia menuju ke pantry untuk mengambil air. Sekretaris Maya yang dulu pernah mengabaikannya, kini tersenyum ramah. Irul, nanti mau sekalian bikin kopi Bu Direktur? Ajarin aku racikanmu. Dia selalu bilang kopi yang kamu bikin paling pas. Irul tersenyum. Boleh, tapi ada biayanya. Kamu harus ajari saya trik PowerPoint untuk animasi data minggu depan. Deal. Hari itu, saat pulang, ia tidak naik bus. Ia membeli motor bekas yang layak, hadiah untuk dirinya sendiri. Saat melintasi persimpangan di mana dulu ia menolong Bu Anggun, ia berhenti sejenak. Tempat itu sama, tapi hidupnya sudah berubah total. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di bab-bab selanjutnya. Mungkin ada tantangan baru, musuh baru, atau bahkan kemungkinan lain yang tak terduga dengan Bu Anggun. Sekarang sosok mentor, pelindung, dan mungkin, dalam hati kecilnya, seseorang yang ia kagumi lebih dari sekadar bos. Tapi satu hal yang ia tahu, awal yang sesungguhnya bukanlah saat ia pertama kali masuk ke lantai 20. Awal yang sesungguhnya adalah hari ini, saat ia berdiri dengan percaya diri, mengetahui bahwa masa depannya ada di tangannya sendiri, ditempa oleh kebaikan, diperkuat oleh tantangan, dan diterangi oleh kesempatan yang ia peroleh bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia layak mendapatkannya. Dan saat lampu hijau menyala, Irul memacu motornya, melaju menuju rumah, tidak lagi sebagai pemuda miskin yang gagal, tetapi sebagai seorang pemenang yang siap menulis kisahnya sendiri. Kisah yang bermula dari sebuah ban bocor, dan yang akhirnya, masih harus ia rajut dengan setiap pilihan baik yang ia buat di hari-hari mendatang.